Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hamami dengan NIM 151316200036 dari kelas pengukuran listrik kelas A. Di sini saya akan membahas tentang osiloskop. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ada graticule. Peragaan bentuk gelombang pada permukaan CRT secara visual dapat diukur pada sepadan tanda skala horizontal dan vertikal yang disebut graticule. Graticule luar 6x10 cm dan penerangannya layar fluoresen tidak sebidang dengan garis-garis graticule yang dicetak pada bagian belakang plat plastik graticule, sehingga penjajaran jejak CRT dan graticule akan berubah menurut posisi penglihatan atau paralasis. Selanjutnya ada sambungan CRT. Sambungan elektris ke berbagai elemen di bagian dalam tabung gelas CRT dilakukan melalui dasar tabung. Intensitas berkas elektron diatur dengan mengubah tegangan antara katoda grid dari trioda. Pengaturan ini dilakukan oleh potensiometer 500 watt yang terdapat sebagai alat kontrol pada panel depan dengan tanda intensity. Di dalam jaringan pembagi tegangan juga merupakan alat kontrol pada panel depan yang ditandai dengan fokus. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem defleksi vertikal. Yang pertama ada elemen-elemen dasar. Sistem defleksi vertikal harus memenuhi persyaratan prestasi yang cukup ketat yang dapat disimpulkan dengan menyatakan bahwa sistem tersebut secara meyakinkan mengawalkan kembali bentuk gelombang masukan dalam batas-batas lebar bidang, kenaikan waktu dan amplitudo yang telah ditetapkan. Ciri-ciri khusus ini umumnya tersedia pada CRO tipe laboratorium yang lebih rumit yang menggunakan yang disebut unit-unit kontak tusuk. Sistem defleksi vertikal biasanya terdiri dari elemen-elemen yaitu A. Jarum penguat CRO, B. Pemilih masukan, C. Pelemah masukan, D. Penguat vertikal. Jarum penduga CRO melakukan fungsi penting yaitu menghubungkan penguat vertikal ke rangkaian yang diukur tanpa membebani atau jika tidak mengganggu rangkaian. Jenis jarum penduga yang berbeda tersedia untuk berbagai pemakaian dalam pengukuran. Yang kedua, pemilihan masukan. Ini merupakan ciri yang sangat bermanfaat yang memungkinkan pengukuran tegangan sinyal AC dan bergabung dengan tegangan catu DC atau sumber tegangan. Penempatan pemilihan masuk pada posisi DC menghubungkan tegangan sinyal secara langsung ke pelemah sehingga kedua komponen AC dan DC tersambung ke penguat. Yang ketiga, pelemahan masukan. Pelemahan masukan terdiri sejumlah pembagi tegangan RC yang dikontrol melalui panel depan CRO oleh pemilih volt. Memangkas meteran pelemah adalah 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, dan 50 dengan pelemahan semaksimal pada kedudukan 50 volt. Jaringan pelemah RA CA tersambung ke rangkaian sehingga terjadi pembagian tegangan. Dia mengikuti tegangan keluaran VO yang sebanding dengan perbandingan impedansi antara masukan, penguat, dan impedansi rangkaian total. Bahwa ini adalah demikian, di mana RA, CA, LT, dan CT disajikan dalam konfigurasi jembatan yang telah dikenal. Jembatan adalah setimbang bila RA kali CA sama dengan RI kali CA atau bila RACA sama dengan RICI. Pada keadaan setimbang, tidak ada arus dalam cabang penghubung XY, sehingga sambungan XY dapat dihilangkan dari rangkaian. Jadi tegangan keluaran pada ketimbangan ditentukan oleh pembagi tegangan resistif yang besarnya sama dengan V0 sama dengan RI per RA tambah RI kali V. Sebuah cara praktis untuk mempertimbangkan jembatan dan mengkomprensir pelemah adalah memasukkan sinyal uji berbentuk gelombang persegi ke masukan pelemah dan mengatur CA sehingga tegangan keluaran yang diamati pada layar RT adalah tiruan persis dari sinyal masukan. Tegangan tangga atau step voltage dimasukkan ke pelemah sehingga masukan berubah secara mendadak dari 0 volt ke E volt pada waktu T sama dengan 0. Suatu arus yang besarnya tak hingga terjadi pada saat T sama dengan 0 untuk waktu yang kecil tak terhingga. Dan muatan sebagai berikut.
disalurkan ke masing-masing kapasitor. Sesuai dengan hukum Kirchhoff mengenai tegangan, tegangan yang dimasukkan pada saat T sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Tegangan awal keluaran T sama dengan 0 bila perubahan sesat saat dalam tegangan masukan adalah besar tak hingga atau dari 0 ke plus E, ditentukan oleh membagi tegangan kapasitif dan besarnya sama dengan sebagai berikut. Tegangan keluaran berubah secara eksponensial dari nilai awal ke nilai akhir keadaan mantap dan steady state dengan konstanta waktu T sama dengan RTH CTH, di mana RTH dan CTH adalah parameter-parameter Thevenin dari pelemah dengan melihat kembali ke terminal keluaran pada masukan yang terhubung singkat. Selanjutnya yang keempat, penguat vertikal. Penguat vertikal terdiri dari beberapa tingkatan dengan sensitivitas atau penguatan total yang tetap. Biasanya dinyatakan dalam faktor defleksi. Keuntungan penguatan tetap adalah bahwa penguat tersebut dapat lebih mudah dirancang agar memenuhi atau mempertahankan persyaratan stabilitas dan lebar bidang. Selanjutnya, masuk ke materi saluran tunda atau delay line. Yang pertama, ada fungsi saluran tunda untuk memungkinkan operator mengamati atau leading edge dari berbentuk gelombang sinyal, berarti bergerak sinyal bagi plat-plat vertikal CRT yang terlambat sekali paling sedikit sebesar jumlah waktu yang sama. Ini merupakan fungsi dari saluran tunda vertikal. Yang kedua, ada saluran tunda dengan parameter tergumpal. Saluran tunda dengan parameter tergumpal terdiri dari sejumlah jaringan simetri LC bertingkat sebagaimana disebut bagian berbentuk T. Kondisi penutupan ini memberikan karakteristik filter pelewat rendah bagi bentuk T yang pelemahan dan pergeseran fasanya merupakan fungsi dari frekuensi. Seksi penampil berbentuk T. Jika spektrum pemutus sinyal keluaran FT terdiri dari frekuensi yang jauh lebih rendah dari frekuensi pemutus, sinyal keluaran VO akan merupakan tiruan yang tepat dari VI, tetapi terlambat sebesar, di mana T adalah keterlambatan waktu untuk satu seksi T. Sejumlah seksi T yang disusun bertingkat menjadi yang disebut saluran tunda. Parameter tergumpal memperbesar keterlambatan waktu total menjadi TD sama dengan NTS, di mana N adalah jumlah tingkatan dari bagian-bagian T. Karena frekuensi pemutus dari saluran tunda parameter tergumpal yang tajam, amplitudo yang distorsi pasang menjadi suatu masalah bila frekuensi sinyal masukan berlain. Sebagai contoh, pemberian masukan tegangan tangga yang mengandung komponen-komponen frekuensi tinggi menyebabkan distorsi lindah, respon transien tegangan keluaran dalam bentuk lonjakan dan bentuk cincin. Yang ketiga, ada saluran tunda dengan parameter terbagi. Saluran tunda dengan parameter terbagi terdiri dari kabel koaksial yang dibuat secara khusus dan nilai induktansi yang tinggi setiap satuannya panjang. Induktansi saluran tunda dihasilkan oleh kumparan di bagian dalam dan besarnya sama dengan induktansi solenoid dengan N lilitan setiap meter. Saluran tunda koaksial adalah menguntungkan sebab tidak memerlukan pengaturan yang cermat terhadap parameter tergumpal dan dia memerlukan ruangan yang jauh lebih kecil. Berikut adalah presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.